Selamat datang di Human Error Talk Show. Warga Human Perkenalkan, nama saya Ivan Wahyu selaku host pertama di sini dan juga nama saya Fahmi Sigit, saya sebagai host kedua. saat ini hampir di seluruh dunia terkena dampak COVID-19, mulai dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan juga pariwisata khususnya perhotelan. Betul. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita datangkan narasumber pertama yaitu Alif Amadan. Tepuk tangannya warga Human. Warga Human. Selamat datang. Silakan Mas. Silakan dulu. Permisi Mas. Langsung. Ya, oke. Ini bisa diperkenalkan dulu siapa, jabatannya apa? Iya. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan. Di sini saya sebagai manajer sumber daya manusia di Hotel JW Marriott Surabaya. Ya, ini Mas. Sekarang kan lagi zamannya susah kan ya, gara-gara pandemi COVID-19 ini Mas. Nah, saya tuh penasaran Mas, apa bisnis Anda terdampak? Tahu gimana? Ya. Mas lanjutkan. Tentunya di hotel kami sendiri terdampak akan adanya COVID-19 ini. Jadi income dari hotel kami juga menurun dan tamu yang datang ke hotel kami juga menurun, Mas. Menurun. Iya. Kasihan. Mana lagi, Mas? Tapi ada nggak Mas, dari pemerintah itu nyaranin buat kamu hotel harus tutup atau harus gimana? Untuk dari hotel sendiri sih diperbolehkan untuk buka 24 jam, tapi untuk kuota dari tamu yang akan masuk itu dibatasi Mas. Jadi kuota yang akan masuk di hotel-hotel itu 20% dari kamar yang tersedia Mas. Kamarnya ada berapa Mas di JW Marriott itu? Ada 500 kamar. Ada 500 kamar. Berarti Sekitar 100-an berarti ya Mas? Ya, 100-an ya, 100 berarti ya. kamar. itu gimana Mas? Kan nggak sampai penuh gitu kan? Biaya operasionalnya gimana tuh? Atau gaji karyawannya gimana tuh? Tentunya kita menerapkan berbagai macam strategi sih Mas. Strategi yang diterapkan di hotel kami itu untuk pegawainya ada dua, yaitu yang pertama work from home dan kedua itu work by shift. Work by shift gitu ya? Oke. Mungkin kalau misalnya dari Masnya sendiri kan tadi katanya tadi ada work by shift ya. Itu mungkin apa ada pegawai yang ngerasa kayak resah atau gimana? Tentunya pasti ada sih Mas untuk pegawai kami yang merasa resah dan kurang bersemangat dalam menjalani kerjanya. Nah, tentunya kami dari manajer sendiri sudah berkonsultasi kepada general manager dan owner bagaimana untuk mengatasi gimana sih pegawai yang kurang bersemangat dan kurang gitu untuk semangat bekerjanya. Nah, kita disarankan untuk tetap selalu memberi dukungan moral dan support terus-menerus kepada pegawai yang sudah masuk di situ sih. Oke, mungkin ini pertanyaannya bisa tak lempar ke penonton ya. Ya mungkin ada penonton yang Warga bertanya. Human, mungkin ada yang Warga bertanya? Human. Oke, kita pilih penontonnya beruntung ya hari ini ya. Masnya yang belakang. Iya. Masnya. Bisa diperkenalkan dulu? Ya, perkenalkan saya Haidar. Saya pelaku usaha ini dalam bidang kuliner. Saya mau Kuliner, bertanya siap. kepada narasumber pada hari ini. Siap. Ya, Silakan. Ya, jadi begini. Untuk menjalankan bisnis kuliner pada saat pandemi itu bagaimana ya solusinya dari sebuah hotel yang sudah sangat ternama lah di Surabaya ini, khususnya di Surabaya Pusat lah. Jadi saya mau bertanya prosedur dan menjalankan bisnis dalam bidang kuliner. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Mungkin untuk pertanyaannya. Mungkin terima langsung kasih. dijawab. Bisa dijawab Mas. Ya. Jadi begini Mas, untuk strategi yang dilakukan di hotel kami itu ada beberapa. Yang pertama ada pemberlakuan kitchen secara normal, tapi kita hanya melayani room service dan delivery order. Nah, untuk delivery ordernya itu kita adakan 24 jam dan itu sudah gratis ongkir, Mas. Nah,
untuk memperkenalkan bahwasanya hotel kami memiliki delivery order, kita melakukan iklan di berbagai macam media sosial karena kami sendiri menyadari untuk di pandemi saat ini banyak masyarakat yang sedang bermain di media sosial. Jadi untuk mensiasati pandemi saat ini, jadi kita mengiklankan bisnis kami mas, yaitu yang delivery order. Kemudian yang kedua juga kita mempersiapkan sebuah menu baru, yaitu menu diet mas. Nah untuk menu dietnya ini sudah bisa dijamin bahwasanya hygiene dari makanan yang kami sediakan itu benar-benar sudah sama seperti yang disarankan oleh WHO mas. Nah kemudian juga ada satu lagi, yaitu paket donasi untuk relawan ataupun gugus depan COVID-19 maupun untuk pasien COVID-19 mas. Nah untuk paket donasinya ini kita sudah bisa meyakinkan bahwasanya paket dari makanan yang kami sediakan itu benar-benar sudah terhygiene dan benar-benar sudah aman gitu ya, aman istilahnya untuk dikonsumsi. Oke. Berarti sudah melewati beberapa proses kesehatan gitu. Iya, dan tentunya juga makanan kami menyediakan kadar karbohidrat, protein, vitamin dan lain-lain yang bisa membuat badan lebih fit. Tapi halal mas? Ada halal dan non. Oh ada, berarti buat... Jadi ada dua opsi. Oh oke siap. Berarti lengkap ya menunya ya pokoknya. Lengkap, Mas. Lengkap ya. Oke mungkin sudah cukup atau Sedikit kurang memuaskan? mau menambahkan Oke siap. prosedur pengiriman dalam pandemi saat ini, apakah ada yang berubah dari pihak hotel atau menambahkan seperti protokol kesehatan seperti itu atau tidak? Tentunya Bisa dijawab? ya. Tentunya kami dari pihak hotel juga menyediakan APD lengkap untuk para pegawai yang akan melakukan delivery order. Nah, untuk APD-nya sendiri itu sarung tangan dan face shield agar para konsumen yang memesan delivery order kami yakin bahwasanya makanan yang kami antarkan itu terbebas dari COVID-19 dan kuman-kuman yang lain. Berarti pasti ya, bersih ya? Pasti hygiene sanitasinya kami jamin. Oke. Bagaimana? Sudah terjawab. Sudah Terima terjawab ya? kasih. Oke, kita beri satu pertanyaan terakhir lagi buat segmen kali ini. Mungkin Kita cari satu satu penonton lagi. penonton ya, yang beruntung ya. Iya. Warga Uman mungkin ada yang Ada tanya? yang mau bertanya lagi? Mungkin masnya yang di depan Masnya ini ya, mungkin. masnya ini ya. Oh ya. Ya. Perkenalkan, saya Wayawan Mahendra. Oh. Saya ingin bertanya tentang mengenai perhotelan. Jadi, bagaimana strategi Anda untuk melayani tamu yang ingin menginap di hotel Anda pada saat pandemi saat ini? Makasih. Terima Terima kasih kasih pertanyaannya. pertanyaannya mas. Mungkin bisa langsung dijawab mas. Nah, untuk pelayanan dari tamu yang akan check-in, kita sudah iklankan bahwasanya hotel kami itu benar-benar melakukan protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi sebelum masuk di hotel kami, tamu sudah disediakan tempat cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan, tamu bisa cek suhu badan di tempat satpam, yaitu yang berada di depan hotel. Nah, jikalau tamu ini memiliki suhu tubuh yang tinggi, maka disarankan untuk pergi ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Nah, jika tamu sudah lolos dari cek suhu badan, bisa langsung ke FO untuk check-in dan lain sebagainya. Nah, pegawai kami yang berada di FO juga memakai APD yang sudah disediakan, yaitu face shield, Mas. Oke. Jadi Facial begitu. gitu ya. Ya. Pakai sarung tangan juga nggak? Untuk sarung tangan tidak mas. Untuk yang sarung tangan itu para UB Para UB-nya. dan bellboy yang akan Oh, mengantarkan iya. barang-barang ke Tamu ke kamarnya. tamu ke kamarnya. Dan juga di kamar tamu sudah disediakan hand sanitizer. Oh di Mas. dalamnya gitu mas ya? Iya. Itu free mas? Free. Oh free. Menarik ya sebenarnya. Mungkin bagaimana? Pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih mas.
Oke, Mas Ipen mungkin kita akhiri segmen 1 kali ini, tapi sebelum Mas Ali pergi bisa dicicipi dulu Mas. Ini Monggo Mas, coba-coba. Terima kasih Mas. langsung. Tos ya? Tos lah, tos lah. Ayo. Seger, Wah, enak. enak ya? Nggak ada Ini obat. apa ya Mas kalau boleh tahu? Itu temulawak Mas. Oh, temulawak. Sari temulawak beruap. Jadi ini iklan dari acara ini. Iya, Iya, betul sekali. kita diiklanin oleh Coffee Beer asli Jombang. Iya. Oke, Menarik sih, Mas. menarik ya. Oke, kalau gitu Kita tutup segmen bisa tutup pertama ini. segmen pertama ini. Mas Ipen, ada kata-kata penutup? Untuk segmen kali ini nanti akan ada jeda iklan berupa produk yang ada di depan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Minum Coffee Beer, enak, mantap, dan tidak beralkohol. Kembali lagi di Human Error Talk Show. Human Error. Masih semangat kelihatannya ya. Oke, langsung saja ya Mas Ipen ya. Iya, kita langsung segmen panggil kedua aja. yaitu dengan narasumber yang berbeda dengan juga Materi yang juga materi yang berbeda. juga berbeda juga. Oke, nggak usah Ya, kita basa-basi langsung lagi. panggil aja Langsung panggil aja. Kita narasumber yang kedua. Silakan, Eka silakan. Ramadhani. Tepuk tangannya. Selamat datang Mas Eka. Silakan dulu. Oke Mas, kita lanjut ke segmen kedua ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa, jabatannya di hotel. apa. Ya, perkenalkan nama saya Eka Ramadhani. Saya menjabat HRD di Hotel JW Marriott. Wah, RD. Main. Oke, gitu kan. Ayo Mas Ipen, gimana? Ini kan berhubung masih dari HRD ya, kan biasanya kan banyak pegawai-pegawai yang kayak mereka itu kayak semenjak ada covid kayak gini tuh mereka kayak bingung, terus dia juga bingung antara dia harus bekerja ataupun dia lebih memilih dirumahkan, terus mereka juga pikir pasti nanti ada PHK. Itu gimana Mas? Kebetulan di hotel kami itu sudah diatur sedemikian rupa dengan para direksi dan juga pimpinan hotel. Ya, di hotel kami memberlakukan work by shift. Jadi seperti yang dikatakan oleh narasumber yang pertama terkait adaptasi hotel JW dengan pandemi ini, khususnya untuk karyawan ya, Iya. itu diberlakukan work by shift. Nah, work by shift ini gimana? Jadi nanti kita tetap menggunakan 3 shift yang pada normalnya di hotel. Akan tetapi tidak semua karyawan maupun fasilitas kamar dan juga yang lain-lain di hotel itu tidak digunakan, dalam artian tidak jual. Jadi hanya sekitar 20% dari seluruh kamar, yaitu 500 kamar, 20%-nya hanya 100 kamar. Otomatis akan terjadi penumpukan karyawan ketika itu dilaksanakan secara normal. Akhirnya kita memberlakukan work by shift itu tadi. Berarti setiap divisi itu kayak cuma dibutuhkan beberapa saja gitu ya? Ya benar, misal yang kerja di operasional kayak FO, terus HK dan lain sebagainya itu nanti tidak semuanya dipekerjakan pada layaknya seperti normal sebelum ada pandemi, tapi mungkin hanya separuh dari divisi tersebut yang akan bekerja. Gitu. Oke. Berarti separuh gitu, enggak semua gitu kan. Enggak semua. Oke, tapi benar Mas ya? Iya. Dari aku sih sudah cukup jelas pernyataan tadi. Saya lihat ada banyak penonton yang Iya, banyak antusias. penonton yang antusias, yang bertanya Pengen ya. bertanya. Boleh. Kita pilih berapa Mas? 2 aja. Pilih 2 aja ya? 2 aja ya. Cukup Kita ya? pilih 2 penonton yang beruntung hari ini buat bertanya kepada HRD yang ada ya. di sini sekarang ya. Oke, kita pilih ya. Tapi sebelumnya kita bakar dulu semangatnya ya. Warga Human Ya, langsung kita pilih aja ya. langsung kita pilih. Ya, yang mau namanya siapa? Itu ya Mas. Mungkin Mas yang di sebelah Mas sini yang mungkin ya? paling pojok ya. Itu. Ya. Perkenalan dulu Mas. Saya Bayu, Ya. selaku HRD di Sangrila. Saya mau bertanya, di masa pandemi ini kan banyak orang yang kena PHK Mas ya. Lah, bagaimana langkah Anda kalau banyak orang yang mau melamar di hotel Anda? Itu bagaimana? Oke, pertanyaannya mungkin bisa ditampung dulu Mas ya. Iya, kita
biar nanti gampang jawabnya. Ya, kita pilih satu penonton Penonton lagi yang lagi. beruntung buat bertanya langsung kepada HRD-nya. Kita pilih deh. Mungkin siapa lagi yang mau Mungkin bertanya? siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Itu yang pakai topi ya? Yang pakai topi. Nah. Gantung itu mas. Perkenalkan dulu. Saya Willy selaku karyawan biasa ya. Mengenai penundaan rekrutmen karyawan, bagaimana strategi Anda melihat ketika masa kontrak pegawai magang itu berakhir pada saat masa pandemi? Apakah pihak hotel Anda tetap melanjutkan masa kontraknya lagi atau menambah atau tidak untuk mengatasi kekurangan karyawan saat berlakukan penundaan rekrutmen karyawan? Sudah, terima kasih. Oke, terima Terima kasih kasih pertanyaannya buat para wargawan. Ini tak lihat-lihat Krusial pertanyaannya sekali. mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Identik. Identik. Mungkin bisa langsung dijawab dengan sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Ya. Berhubung dengan adanya pandemi COVID ini ya, jadi di hotel kami juga merumahkan beberapa karyawan yang memang sebelumnya bekerja pada hotel kami. Dan untuk mengatasi pembeludaan pada rekrutmen nanti, ya kan, otomatis kami akan membuka rekrutmen itu tadi ketika masa pandemi ini sudah berakhir, atau menunggu peraturan dari pemerintah terkait new normal atau sebagainya itu tadi. Ketika sudah ada aturan yang mengatur terkait hal itu, kita akan membuka sesi rekrutmen selection sampai placement tadi. Nah, untuk mengatasi pembeludaan pada waktu rekrutmen, nah, dari pihak kami itu sudah memberikan tambahan unsur terkait rekrutmen tadi. Misal untuk rekrutmen ya, kita akan menambahkan sertifikasi lembaga dari profesi. Jadi misal masnya itu mau daftar di hotel kami sebagai FO, nah itu harus memiliki sertifikasi profesi seperti itu. Boleh deh, kapan-kapan tak? Kapan Ya, harus CV ke sana? boleh. Boleh ya? Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi yang terkait magang ya. Jadi di hotel kami kebetulan sudah dikotakkan atau dibagi menjadi dua. Dalam setahun itu hanya ada 2 kali periode dalam magang. Dari Januari sampai Juni, begitu pula Juli sampai Desember. Nah, kebetulan ini nanti melihat kondisi pandemi yang depannya seperti apa, katakanlah berhenti di bulan Januari, otomatis kita akan membuka rekrutmen untuk magang yang baru. Nah, yang kemarin sudah magang otomatis itu hanya selama itu saja, katakanlah 3 bulan ya 3 bulan itu aja, tapi tetap untuk yang mereka dapatkan ya semoga saja ya ilmunya bermanfaat seperti itu. Berarti nggak tergantung mereka pengen bisa memperpanjang kontrak magang di sana ya. Mungkin dari saya sih cukup jelas ya ini penjelasannya. Jelas banget kan. Mas Ipan ada yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup ya, karena penjelasan diberikan oleh narasumber kali ini tuh memang krusial banget ya, sesuai dengan benar-benar. Ini pandemi krusial yang banget ada. kalau ini. Lebih ke operasional ya? Iya, operasionalnya di hotel. Mungkin bisa diakhiri aja mungkin ya. Oke, Mas Eka, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat hadir di Ya, sama-sama. Human Talk Show ini. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Mas Ya, Ipan? kita akhiri talk show kali ini dengan iklan yang tadi sudah disebutkan. Untuk Human Error. Minum Coffee Beer, enak, mantap, dan tidak beralkohol. Oke, Kembali lagi bersama kami di talk show Human Error Talk Show. Masih pada semangat ini kayaknya ya. Semangat sekali Semangat sepertinya. sekali. Oke. Dari tadi kan kita bahasa yang berat-berat ya Mas Ipan? Iya. Kayaknya kita perlu sesuatu yang ringan-ringan. Iya, biar refreshing sekalian gitulah itu. Biar nggak tegang ya. Iya. Oke. Langsung aja kita Panggil narasumbernya narasumber aja. aja langsung. Tapi sebelum itu kita bakal semangat ya. Warga Human. Warga Human. Silakan dipersilakan narasumbernya. Selamat datang, Mas. Silakan. Mari. Oke, bisa diperkenalkan dulu namanya siapa, jabatannya apa? Nama saya Aldian, saya adalah Public Relation dari Hotel Joy Marriott. Public relation. Public relation ya. Iya, Mas. Gini Mas, dari segmen 1 sampai 2 kan kita bahasnya yang berat-berat kan ya. Krusial banget bro di masa Yang pandemi yang kali krusial, ini. bro. Nah, kita di segmen terakhir ini kita pengen sebuah solusi dari Masnya sendiri. Nah,
mungkin dari maksudnya ada gimana ya solusi yang menguntungkan bagi semuanya gitu Pak biar nggak dirugikan. Iya Mas, jadi dari pihak Hotel Jamarat ini udah menerapkan salah satu solusi, yaitu namanya adalah win of win solution. Win of solution sendiri itu adalah salah satu solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak Mas, yaitu seperti mengurangi gaji karyawan dan pengurangan waktu jam kerja. Nah, itu sendiri sudah cukup untuk dari pihak hotel tidak merasa rugi. Berarti saling menguntungkan antara hotel dan karyawan ke hotel itu juga. Iya. Oke. Atau mungkin kita langsung panggil satu penonton ya, Mas Ipan ya? Untuk bertanya ya. Tapi kita kayaknya butuh cuma satu aja. Satu aja. Satu aja. Untuk sesi terakhir kali Sesi ini. terakhir Ya? ini cuma satu aja. Ini berarti yang paling beruntung. Iya. Oke, kita Tanyakan panggil ke kita audiensi dulu. tanyakan aja ke di sini. Yang mau bertanya. Yang mau bertanya, ayo terakhir ini. Terakhir. Ayo Mas Ipan atau mungkin Mas Biar Aldian narasumbernya sendiri. mau pilih sendiri. bertanya. Kayaknya ini untuk yang pakai kemeja biru ini aja. Meja biru ini. Ada dua. Oke. Yang depan ini ya. Iya, yang depan aja ini. Ya bisa. Perkenalkan dulu Mas siapa? Nama saya Harun Mas, saya dari Dinas Tenaga Kerja ingin bertanya kepada Mas Aldian. Iya, Mas. Seperti apa pemberlakuan dari pihak hotel kepada karyawan terkait WFH? Oke. Iya, terima kasih Mas bertanya. Terima kasih Bisa pertanyaan, langsung Mas. dijawab Mas, ini kayaknya ya penting banget ini pertanyaannya. Biar karyawan-karyawan yang lain Butuh mungkin kejelasan yang butuh kejelasan juga. Ya udah, langsung saya jawab aja Mas. Langsung. Ya, langsung aja. Jadi itu yang pertama itu work from home Mas. Work from home yang dari pihak hotel ini tidak menentukan jam kerjanya gitu Mas. Nah, pihak hotel ini cuma menentukan kapan ini pekerjaan ini harus dikumpulkan memiliki deadline. Nah, deadline ini sendiri sudah diberikan kepada atasan. Atasan itu ya memang juga membutuhkan kepastian dari para karyawan yang bekerja di rumah. Jadi memang para karyawan yang bekerja di rumah itu tidak hanya santai-santai saja Mas. Jadi memang harus benar-benar bekerja. Jadi itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Mulai dari rumah itu di rumah juga kan bersih, aman, kita juga nggak keluar-keluar, iya benar. Jadi itu tetap aman gitu loh. Tapi pekerjaan juga tetap jalan lancar gitu, kan enak gitu. Jadi kedua belah pihak tidak rugi. Itu sih Mas kalau dari pihak hotel. Jadi pekerjaan di kantor dibawa ke rumah gitu kan? Iya benar sekali Mas. Berarti kayak misalnya pendataan pengunjung yang datang. Iya benar sekali Mas. Sama kayak akuntansi gitu kan, Iya, kayaknya bisa akuntansi. dibawa ke rumah gitu kan ya? Kebanyakan yang memakai laptop atau ya. Mungkin bagi yang cewek-cewek bisa sambil ngulek terus sambil ngerjain gitu kan? Oh iya Mas. Boleh kan? Iya benar Boleh boleh. kan? Boleh kan? Bisa. Oke. Terus di ini Mas ya, kayaknya kita tuh udah nemuin solusi gini ya dari Masnya ya? Atau mungkin Masnya pengen apa gitu, harapan buat kedepannya gitu? Saya sendiri sih pengen ya Mas ya. Jadi itu pandemi ini cepat berlalu gitu Mas. Ya, Sama, saya juga. Ya meskipun banyak orang-orang yang masih nakal lah ibaratnya. Jadi kayak diberitahu tuh kurang, disuruh pakai masker ya tambah marah-marahin satpamnya. Kayak kita ini. Iya. Aduh, gimana itu? salah Ya sih itu tadi. Mas. Jadi itu kayaknya itu agak sulit sih. Jadi pandemi ini mungkin butuh cukup waktu lah bisa berlalu ini. Ya, kita sama-sama berdoa dan berusaha juga buat apa ya? Pandemi ini juga segera berakhir. Iya, pandemi juga. segera apa? Berakhir gitu. Iya, biar Semoga orang-orang yang ditemukan vaksinnya. mencari nafkah itu bisa sesegera mungkin untuk kembali ke lapangan pekerjaannya masing-masing. Oke. Benar Mas. Mungkin Mas Ipen ada yang ditanyakan ke narasumber terakhir? Sudah sih mungkin saya cukup karena win-win solution diberikan itu juga bisa memberikan pencerahan mungkin untuk karyawan-karyawan yang pemikirannya wah mungkin aku sebentar lagi akan di PHK ataupun kayak gimana. Ternyata enggak ya? Iya. Ternyata cuma enggak. dirumahkan gitu. Iya, dimakan saja. Oke. Mas Aldian Ya saya rasa sih cukup ya? Oke, mungkin dari saya juga cukup sekian ya. Kayaknya kita bakal kembali lagi di talkshow berikutnya Mas ya? Iya, pastinya itu nanti. Saya juga berterima kasih kepada pihak sponsor yang telah mengirimkan produknya. Apa tadi ya? Di sini ada Coffee Beer ya? Coffee Beer. Coffee Beer ini dari Tirta Agung Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Ya, terima kasih telah mengirimkan. Terima kasih sudah mengirimkan produknya buat kami review juga. Nanti kan kita review produknya di lain episode ya? Iya, pastinya itu. Oke Mas, terima kasih ya. Terima kasih Mas ya. Terima kasih sudah diundang ya Mas ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke, semoga perjalanan pulangnya bisa sampai selamat. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke. Corona kamari mah. Wah, ngeluh aku. Ombe lho. Ayo nge-live. Ombe lho. Ayo dombe. Ombe yo. Yoi. Cukup kami nih.
Kawin kumule. Oke. Jangkrik mana? Wah, seger wah. Sumpah enak. Apa ya iki yo? Oh, Tirta Agung Oro, Jombang, Jawa Timur. Wah, enak Pak, sumpah Pak. Enak iki yo. Enak. Kenaan yo. 10.000 iki sak gelas sak es sak iki Mang. 10.000 iki mau. Iya, sak 10.000. Murah wah. Murah-murah kan. Gak ada obat. Gak ada apa tuh. Yo, stop anjen. Ono mana varian sing lain iki? Ono koyane. Mang. Temulawak. Wah, temu Mas, lawak. temulawak Mas. Wah, ambek arek-arek dinteno ya, Mas. Gak dibatum iki ambek arek ya apa? Lho, entek lho. Iku lho mana yang cukup ini lho. Iku lho cukup mana iku. Nah, iku lho. Oh, iki sing ono isine, Bro. Langsung itu kono. Temulawak iki apik kayak apa? Daripada kon tuku SS-an sing gak ngena. Iya. Mending iki ae. Mending ngene. Lho. Wah, bahaya, Boy. Cukup gelas. Oke. Cukup gelas. Ya, temulawak. Sok kabeh. Wih, warnane oranye rek. Seger sawangane, ngintip sih. Enak Mas, kang gawe es ae enak. Kang gawe es yo? Kang gawe es. Kalane yo, iki ancen seger. Ancen. Sadurunge dhewe nge-host ngombe iki sih. Iya, ben semangat. ya? Semangat, Oke. semangat. Rasane iku sajane iki kono biri-biri rek. Kalau biri blas. Karena biri plus dadi iki halal. Halal Sajane konsumsi. yo, kon lek ero rasane kopi. Kopi diki soda. Ah, siku, iki lah sih. Iki. Coffee beer. Apa meneh iki temulawak. Temulawak. Iki tambah soda. Wah, enak. Datang. Anget-anget. Wah, Terus anget lho. anget, Bro, di dalam tubuh. Oh, iya, iya. Ya wis, kon lek pengen iki tuku nang ndi iki? Iki Oh, aku dewe- Bang, dewe nang iki. iki nemune aku ndek cap 36. Cepet 36. Alamatnya? Alamat iki lek kon ngerti makam ngagel kene mburine sampean ono pengkolan langsung belok kiri, Langsung belok lurus kiri. ae kiri dalan iki soal cap 36. Ngene antik-antik enak wis Enak pokoknya. sumpah wis. Wis gak repot. Enak wis. Top. Kayaknya Anda wis wae nge-review iki. Iya, Nge-review. wis. Apa nge-host? Oke. Review lagi lah. Ya wis yo kene tak lanjut terus maneh. Tak Oke. sih. Balik mana?